teman-teman semuanya, balik lagi sama aku, Alif, dan di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman soal question tag. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kata question tag ini atau mungkin belum pernah dengar. Nah, jadi question tag ini sebenarnya adalah kata kalau kita mau menanyakan sesuatu tapi kita mau meyakinkan. Contohnya kayak kita misalkan mau bilang, "Kamu udah makan kan?" gitu kan gitu ya, atau enggak, "Kamu udah mandi kan?" Emang di sana ya? Gitu. Jadi kita mau menanyakan sesuatu, tapi tujuan dari kita menanyakan itu adalah untuk memastikan gitu, untuk meyakinkan seperti itu. Yuk kita langsung aja bedah question tag. Nah, pasti teman-teman aku yakin sudah pernah dengar soal question tag. Tadi aku udah jelasin sedikit ya. Jadi question tag itu ya intinya adalah kata tanya yang kata pernyataan yang kita tanyakan gitu ya. Ini agak sulit, jadi kita langsung aja lihat ke definition-nya. So, question tag is pertanyaan yang kita letakkan di akhir kalimat atau pola kalimat khusus dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita menyebutkan dulu nih pernyataannya. You, for example, like, kalau kita mau bilang kamu udah mandi, kan? Jadi kita nyebutin dulu pernyataannya, baru kita yang menyebutkan kata tanyanya gitu. Kalau misalnya kita mau nanyain kan langsung ya kata tanya. Kamu udah mandi belum gitu? Udah mandi belum gitu? Mandi belum gitu kan? Nah, kalau ini kita nyebutin dulu pernyataannya, baru kita menyebutkan kata tanyanya. Contohnya misalkan you're Adeline, aren't you? Gitu. Nah, jadi kita nyebutin pernyataannya, baru habis itu kita mastiin, aren't you? Gitu. Nah, question tag ini digunakan untuk meminta konfirmasi, persetujuan, atau penegasan. Ya, kita menanyakan right, gitu kan, right, gitu atau don't you, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kita mau menegaskan sesuatu, mengkonfirmasi sesuatu, gitu kan. Dan biasanya ini kita gunakan kalau kita ngomong langsung gitu, ngomong langsung secara langsung. Well, in chat juga bisa sih, tapi lebih sering ini dipakai ketika kita langsung ngomong gitu kan. Langsung bicara dengan seseorang yang ada di depan kita kayak gitu. Nah, oke, so the example of question tag is dalam bahasa Indonesia kita pasti sering banget nih ngomong kemarin malam itu kamu bukan gitu kan. Pakai kata-kata bukan, kata-kata kan, you, ya. Nah, itu sebenarnya adalah question tag ya. Jadi kata tanya yang kita mau mastiin sesuatu gitu ya. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, question tag ini berupa pernyataan. Jadi pernyataan dulu yang diikuti sama pertanyaan singkat. Jadi mini question. Jadi kita mau mastiin aja, nggak bertele-tele gitu. Kita mau mastiin aja gitu kan, simple gitu. Kita tapi nyebutin dulu nih pernyataannya. Kamu udah mandi? Kan? Gitu. Are you? You are Tony, aren't you? Nah, pertanyaannya itu cuma sekedar aren't you? Jadi kita nggak mengulang lagi gitu, nggak mengulang lagi are you Tony gitu. Kita nggak bilangnya aren't you gitu, don't you gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 hal ya yang harus kalian lihat banget, kalian pahami banget soal dengan question tag. Aku akan taruh di bawah ya. Moga aja ganti. Oke, so the first is si question tag ini biasanya dia itu dimulai dari positive statement followed by negative tag. Jadi kita menyebutkan statement positif dulu. Baru setelah itu kita menyebutkan tag yang negatif. You are Reno, aren't you? Kamu Reno kan? Kayak gitu. Jadi kita nyebutin dulu statement positifnya nih. Baru setelah itu kita nyebutkan negatif tag-nya. Kemudian adalah negative statement. Kita nyebutin dulu statement negatifnya kayak Goku doesn't like coffee. Baru habis gitu kita masukkan positive tag-nya dengan bilang does he gitu ya. Jadi dari yang tadinya doesn't negatif, kemudian kita masukin does yang positif. Goku doesn't like coffee. Does he? Kayak gitu.
Dan yang ketiga adalah kita menggunakan using personal pronoun in text. Jadi kita menggunakan kata ganti pertama ya, kata ganti pertama kata ganti personal ya, personal. Dalam ini dalam tagnya. Contoh kita bilang Goku isn't fit, is he gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir ada the word not is always abbreviated. Jadi kata-kata not-nya itu selalu disingkat. Contoh, kita mau bilang will not. Kita nggak bilangnya will not, tapi kita bilangnya want. Want. Kita mau bilang have not. Kita nggak bilang have not, tapi kita bilangnya haven't. Kita mau bilang do not. Do not. Kita nggak bilang do not, tapi kita bilangnya don't. Don't you? Don't. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada hal yang perlu kalian benar-benar pahami banget nih. Aku akan geser ke bawah. Mau gaji ganti ya, Min. Oke. So, di sini ada beberapa kata-kata yang kita mengulangi auxiliary yang diubah ke dalam bentuk negatif. Teman-teman bisa lihat di sini ada we have learned. Ini positive statement-nya. Kemudian negatif statement-nya kita jadiin pakai negatif. Haven't we? We have learned. Haven't we? I can do it. Can I? Gitu ya. Can I? Jadi kayak, aku bisa ngelakuin ini. Bisa kan ya? Gitu. Bisa kan ya? Kayak meragukan gitu, memastikan gitu. I can do it. Can I? Gitu kan. You can do it. Can you? Can't you? Gitu ya. Kemudian, should study, shouldn't you? Nah, jadi kata-kata should kita ganti dari positif ke negatif. Shouldn't, gitu ya. Kemudian he must, jadi he mustn't. Mustn't he, sorry. Nah, kalau nggak ada auxiliary-nya, auxiliary itu kan kayak have, will, can, should, must, gitu ya. Could, gitu tuh, masuknya auxiliary. Tapi kalau nggak ada gimana? Contohnya kayak she plays biola. You study Japanese. Ini kan nggak ada ya. Auxiliary verb-nya nggak ada. Nah, maka untuk membuat negative statement-nya, kita menggunakan simple present. Nah, simple present-nya di sini adalah karena ini place ya. Place ini kan dia maksudnya present ya. Present, simple present. Nah, untuk simple present auxiliary-nya adalah doesn't ya. Doesn't she? Nah, kalau misalkan ini ada played, which is dia masuknya adalah simple past, maka dia masuknya ke did karena auxiliary-nya si simple past adalah did. Didn't you? Gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada auxiliary-nya, kalian lihat dari verb-nya. Verb-nya ini dia auxiliary-nya apa? Apakah dia secara sentences masuknya ke present atau simple present? Present atau past tense? Kalau present dia pakainya auxiliary-nya do atau does, tapi kalau past tense dia masuknya pakai did. Seperti itu. Oke. Lalu kalau misalkan di sini kita mulai dengan negative statement ditambah sama positive text. Nah, ini gampang banget. Kita tinggal masukin aja. Ini kan negative statement ya. You aren't coming. Positive text-nya, are you? I cannot drive. Can I? Gitu ya. Can I? Nah, kalau yang tadi itu kan I can do it. Cannot I? Emang nggak bisa ya aku gitu. Nggak bisa ya aku gitu. Kalau ini aku nggak bisa mengendarai, aku nggak bisa berkendara. Bisa kan? Bisa nggak sih aku gitu? Can I? Bisa nggak sih? Aku kan memastikan seperti itu. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalkan, kalau nggak ada auxiliary-nya, kalian bisa lihat di sini dia pakai auxiliary dari si itunya sendiri. Dia he doesn't, you don't, you didn't. Based on the, lagi-lagi sama berdasarkan dengan si sentence-nya. Apakah sentence-nya ini present atau past tense. Kalau pakai present, dia pakai does buat he sama she.
Kalau present dia subjeknya you, maka dia pakai do. Tapi kalau misalkan past tense, dia masuknya ke did. Seperti itu. Oke? Gampang banget ya. Oke deh, udah gitu aja soal question take gampang banget. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.